Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bertemu kembali untuk mencari ilmu, dan mudah-mudahan pertemuan ini memberikan keberkahan bagi kita untuk perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Untuk terus mempersiapkan bekal meraih ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu tidak ada orang yang mulia di hadapan Allah selain ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Allahi atqakum. Harta kita, jabatan kita, ilmu kita, popularitas kita itu tidak akan pernah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat itu adalah ketakwaan kita. Warikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanduru ila qulubikum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah melihat kepada bentuk dan rupa kalian, tetapi Allah akan melihat kepada hati kalian. Tetapi Allah akan melihat kepada hati kalian. Dan itulah ketakwaan. Pertemuan ini kita akan mentadaburi ungkapan dari Imam Ad-Daqqaq yang di Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umril Akhirah. Kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umril Akhirah ini yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi adalah sebuah kitab yang berbicara secara komplit tentang kematian. Tentang bagaimana kita menghayati kematian. Buku yang sangat tebal. Nah, di dalam kitab itu ada satu ungkapan Imam Daqqaq tentang memperbanyak kita mengingat kematian. Sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dianjurkan untuk banyak-banyak mengingat kematian. Sebab mengingat kematian itu hal-hal yang positif buat gerak kita di dunia ini. Orang-orang yang senantiasa mengingat kematian akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Orang-orang yang senantiasa mengingat kematian akan mendapatkan semangat dalam melakukan ibadah. Rasulullah akthiru dzikra hadimil lazat, yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Nah, ketika kita banyak mengingat kematian, ada beberapa hal positif akan didapatkan oleh kita, dan begitu juga ketika kita lupa mengingat kematian, ada beberapa hal negatif yang diberikan kepada kita. Imam Ad-Daqqaq mengatakan, man aktsara dzikral maut, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, ukrima bi thalathatin, maka dia akan dimuliakan
Yang pertama, ta'jili taubah. Orang yang banyak mengingat mati itu akan segera bertobat. Tobat yang ia lakukan dari sebuah kesadaran paripurna terhadap kematian. Karena orang yang senantiasa mengetahui dirinya melakukan kesalahan, dirinya tidak pernah bersih dari dosa, dia akan segera bertobat kepada Allah. Ketika kita mengetahui bahwa kematian itu tidak pernah mengenal absen, apakah orang yang huruf A akan lebih cepat daripada orang yang berhuruf B di awalnya? Itu tidak jadi jaminan. Apakah orang sakit akan lebih cepat meninggal daripada orang sehat? Itu juga tidak ketentuan. Maka kematian itu merupakan sebuah kehendak dan ketentuan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nah, orang yang senantiasa mengingat kematian, dia akan dimuliakan yang pertama dengan bersegera bertobat. Bahwa yang paling dekat dengan dia adalah kematian. Maka begitu dia tobat, dia berharap segenap dosa yang pernah dilakukannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap kesalahan yang pernah dilakukannya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tobat itulah sebagai proses membersihkan diri di hadapan Allah. Karena kalau orang sudah terus-terusan mengingat mati, dia akan sadar diri bahwa banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Dia menginginkan datang kepada Allah dalam keadaan bersih. Inilah kemuliaan buat orang yang senantiasa mengingat kematian. Dan diri kita ini kalau sudah bertobat akan merasakan ketenangan. Pekerjaan akan mudah dilakukan oleh kita. Dan kita akan tahu maksud, tujuan hidup kita hanya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemuliaan pertama. Jadi kalau sudah ada kata-kata kemuliaan, berarti orang-orang yang tidak tobat itu mendapatkan kehinaan. Karena dia lupa diri. Dan tidak ada orang yang paling hina kecuali orang yang lupa diri. Lupa diri membuat kita tidak bisa mengukur kemampuan diri. Bahkan lupa diri bisa jadi membuat kita kehilangan arah dalam hidup. Nah, mudah-mudahan ketika kita banyak mengingat kematian ini, kita segera melakukan tobat kepada Allah. Segera melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang paling dekat dengan kita kecuali kematian kita. Yang kedua, orang yang banyak mengingat mati itu akan dimuliakan dengan wa qana'atil qalbi. Maksudnya, yang dimaksud dengan hati qanaah itu adalah dia tidak pernah dalam hidup ini mengumpul-ngumpulkan dunia. Hatinya cukup dengan apa yang ada. Bisa diartikan juga dia tidak serakah terhadap kehidupan dunia. Dia mengetahui bahwa hati yang qanaah adalah hati yang tersiram dengan cahaya Allah. Ketika hati didekatkan dengan dunia, maka akan memberikan kegelapan. Hati yang qanaah adalah hati yang menerima bahwa dunia akan dia tinggalkan. Orang-orang yang senantiasa mengingat kematian, dia akan fokus untuk membersihkan hati. Sehingga dunia tidak akan pernah ada di jiwanya.
Kalaupun dia memiliki dunia, dunia tidak menjadikan dia sombong dalam kehidupan ini. Justru dia akan menjadikan dunia sebagai sarana untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah. Banyak orang-orang yang hatinya gelap, kemudian dibutakan dengan dunia. Mudah-mudahan kita memiliki hati yang qanaah, hati yang serakah, hati yang senantiasa menginginkan dunia Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemuliaan buat seorang muslim kecuali ketika dia bisa memelihara hatinya dengan sebaik-baiknya. Karena hati ini merupakan sumber kebaikan, sumber dekat dengan Allah, dan hati ini adalah sumber kita mendapatkan hidayah dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa hati itu merupakan kekuatan bagi kita. Kalau hati kita baik, maka seluruh amal kita akan baik. Tapi kalau hati kita rusak, maka amal kita pun akan rusak. Yang nomor 3, orang yang banyak mengingat kematian itu akan dimuliakan dengan wanasyatil ibadah. Dia akan mampu untuk menjaga diri, rajin, semangat melakukan ibadah. Melakukan ibadah dengan rajin, salah satu yang mendorongnya adalah kesadaran terhadap kematian. Karena orang yang senantiasa mengingat mati, dia merasakan tidak ada yang dibawa menghadap Allah kecuali ibadah. Harta yang bertumpuk tidak akan bisa menyelamatkan dia ketika kematian datang. Jabatan yang tinggi tidak akan bisa meneguhkan diri adalah ibadah. Maka ketika seseorang banyak mengingat kematian, maka dia akan rajin dalam melakukan ibadah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Karena ibadah yang dilakukan oleh kita, itulah yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan dunia ini akan ditinggalkan, keluarga kita akan ditinggalkan. Semua yang kita miliki itu akan ditinggalkan. Yang akan bersama kita adalah amal soleh yang kita miliki. Amal soleh yang kita kerjakan. Amal soleh yang pernah kita lakukan. Baik amal soleh yang bersifat individual atau amal soleh yang bersifat sosial. Karena jangan sampai kita terjebak dengan amal soleh yang bisa dilakukan hanya untuk memuaskan kesolehan kita melakukan ibadah kepada Allah. Tetapi juga amal soleh yang berdimensi sosial. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa amal soleh yang membuat kita bahagia itu amal soleh ketika kita mengerjakannya dengan penuh hati yang kuat dan tidak hanya untuk kepuasan diri, tapi ternyata bisa menolong orang lain. Yang saya ungkapkan bahwa ternyata amal sosial kadang-kadang pahalanya lebih tinggi daripada amal individual. Di zaman Rasulullah disebutkan ada seorang wanita yang sholat malamnya sangat rajin, sedekahnya sangat hebat. Tetapi dia pernah menyakiti, katakan, hiya min ahli nar. Dia termasuk penghuni neraka. Amal individualnya bagus, ritualnya sangat hebat, tapi ternyata dia tidak bisa menjaga amal sosial. Sebaliknya ada orang yang amal individualnya, ritualnya sangat sederhana. Tidak disebutkan dalam hadis itu dia melakukan sholat malam, hanya melakukan sholat wajib. Bahkan sedekah pun hanya dengan harta yang sangat sederhana. Tapi dia tidak menyakiti tetangga. Rasul mengatakan, hiya min ahlil jannah. Dia termasuk penghuni surga.
Dari hadis ini kita bisa melihat bahwa kedudukan amal sosial kadang-kadang lebih tinggi daripada amal individual. Maka orang-orang yang banyak mengingat kematian, orang itu akan semangat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Ad-Daqaq mengatakan, "Wa manasyal maut", barang siapa yang melupakan kematian, ujila bitsalatsah, akan diberi sanksi dengan 3 perkara. Yang pertama, taswifi taubah. Dia akan menunda-nunda taubat. Nah, ini kebalikannya dari yang pertama. Jadi orang-orang yang senantiasa melupakan kematian, maka akan diberikan sanksi dengan menunda-nunda taubat. Menunda taubat karena dia merasa hidupnya masih lama. Kenapa dia menunda taubat? Karena dia merasa bahwa hidup ini abadi di dunia, atau minimal dia lupa kepada kematian. Dia tidak menyadari bahwa yang dekat dengan dia itu kematian. Nah, ketika orang sudah menunda-nunda taubat, itu alamat dia lupa diri. Nanti kalau dia menunda-nunda taubat, akan mudah dia melakukan dosa yang lain. Mudahan kita terhindar dari menunda-nunda taubat. Hendaklah ketika kita melakukan dosa, segera kita bertobat kepada Allah. Jangan pernah kita menunda-nunda taubat. Sebab kita tidak pernah tahu apakah 1 jam, 2 jam setelah kita melakukan dosa, kita masih hidup di dunia atau tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat pada kita untuk tobat dan dihindarkan dari menunda-nunda tobat. Kemudian yang nomor 2, sanksi kepada orang yang melupakan kematian itu adalah watarki ridho bil kafaf. Tidak ridho terhadap keadaan hidup. Dia senantiasa mengeluh apa yang Allah berikan kepada dia kepada dia. Kenapa? Karena lupa mati. Kalau orang sudah lupa mati, hatinya dunia. Dan kalau hatinya dunia, ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, maka hatinya akan terus mengeluh. Dan inilah hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tidak tersiram dengan cahaya Allah. Hati yang tentunya penuh kegelapan. Cinta dunia, pangkalnya. Maka ketika orang cinta dunia, dia lupa kepada kematian. Dan begitu dia lupa kepada kematian, maka akan muncul cinta dunia. Tidak ridho terhadap keadaan hidup, itu bermula dari kita lupa kepada kematian. Kematian itulah yang akan memompa kita, ya, semangat kita untuk terus menerima takdir, ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, sanksi buat orang yang melupakan kematian adalah wattakasul fil ibadah. Dia akan malas dalam melakukan ibadah. Kenapa orang malas melakukan ibadah? Karena dia sudah senang dengan dunia. Dan dia menyangka kematian kepada dia. Orang-orang yang malas melakukan ibadah, salah satu faktor yang mendukungnya karena lupa terhadap tujuan hidup. Lupa bahwa mati itu yang paling dekat dengan dia. Dia lupa bahwa mati itu yang mengintai dia. Dia lupa bahwa mati itu yang akan dia temui dengan segera. Oleh karena itu, mudah-mudahan ke-6 perkara ini menjadi bahan tadabur buat kita. Jadi,
saya sebutkan, kata Imam Ad-Daqqaq, man aktsara dzikral maut ukrima bitalatsah. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Ta'jili taubah, dia bersegera bertaubat. Wa qana'atil qalbi, hatinya qana'ah. Wa nasyatil ibadah, dan dia rajin melakukan ibadah. Wa man nasiyal maut, barang siapa yang lupa kepada kematian, ujila bitalatsah, dia pun akan disanksi dengan 3 perkara. Taswifi taubah, dia akan menunda-nunda taubat. Wa tarkur ridho bil kafaf, tidak pernah ridho terhadap keadaan hidup. Wa takasul fil ibadah, dan dia akan malas dalam melakukan ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudahan kita bisa terus meningkatkan amal soleh kita setiap saat. Sebab itulah yang akan kita bisa bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya di antara yang dapat diikutkan oleh seorang mukmin dari amal dan kebaikannya setelah meninggal dunia adalah ilman alimahu wa nasyarahu, ilmu yang ia ketahui dan ia sebarkan. Oleh karena mencari ilmu, kita mendapatkan ilmu, kita mencari ilmu, kita menguasai ilmu, kemudian kita menyebarkan ilmu. Inilah yang akan memberikan manfaat besar ketika kita meninggal dunia. Yang kedua, kata Rasulullah, awwala dan solihan torokahu, atau anak soleh yang ia tinggalkan. Kita memiliki anak soleh yang terus mendoakan kita. Kita memiliki anak soleh yang terus memohonkan istighfar kepada Allah untuk kita. Ini yang akan memberikan kebaikan untuk kita. Maka jangan pernah kita lupa mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh. Agar menjadi anak-anak yang berbakti kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Ini yang bermanfaat. Yang ketiganya, kata Rasul, atau dia bangun masjid. Ini yang bermanfaat buat dia. Gitu kata Rasulullah. Masjid yang kita bangun tidak saja memberikan kebahagiaan untuk kita secara pribadi di akhirat kelak, tetapi ini juga bagian untuk mensyiarkan dakwah Islam. Bahkan orang-orang yang hatinya terkait dengan masjid, itu di antara 7 kelompok yang akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat. Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Kemudian yang akan bermanfaat juga buat kita adalah aubayatan libnis sabili banah, atau rumah yang dibangun oleh kita untuk ibnus sabil. Orang yang kehabisan bekal di perjalanan, kita bangunkan rumah, mereka singgah di rumah kita. Ini yang akan bermanfaat untuk kita ketika kita setelah meninggal dunia. Artinya apa? Kita menyiapkan fasilitas umum untuk orang-orang yang membutuhkan. Tidak hanya tentunya untuk ibnu sabil, rumah-rumah singgah untuk anak-anak jalanan dan yang sejenisnya. Itu juga memberikan manfaat buat kita ketika kita sudah meninggal dunia. Au naharan karahu, atau sungai yang ia gali atau sungai yang ia alirkan. Inilah amal-amal sosial. Kalau kita lihat semuanya amal sosial. Kemudian Rasul mengatakan min malihi fi sihatihi wa hayatihi, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya saat sehatnya dan saat hidupnya. Jadi kita keluarkan sedekah dari harta kita, baik saat kita sehat, saat kita hidup. Kemudian Rasulullah mautihi. Itulah yang mengikuti seorang mukmin ketika dia meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertahankan amal soleh. Karena ini yang akan membuat kita bahagia.
Dunia yang sedang kita injak, yang sedang kita jalani, jangan pernah melupakan kita untuk diri kita kepada Allah. Jabatan yang kita sedang duduki, jangan pernah membuat kita lalai melakukan ibadah kepada Allah. Rumah tangga yang sedang kita jalani, kehidupan bersama istri, bersama anak, jangan sampai kita membuat lupa kepada Allah. Justru rumah tangga itu merupakan sarana kita untuk meraih cinta Allah. Jangan pernah kelalaian ada dalam hidup kita, karena kematian itulah tidak pernah lalai untuk terus mengikuti kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan langkah kita untuk terus melakukan amal soleh, untuk terus menghayati kehidupan berada di dalam keimanan dan amal soleh. Maka di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah setiap saat adalah, Ya muqallibal qulub, tsabit. Wahai yang membulak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kenapa? Karena hati senantiasa berubah. Bisa jadi hari ini kita semangat, besok kita tidak semangat melakukan amal soleh. Mudah-mudahan dengan doa yang dibaca, Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik, kita memiliki semangat untuk memelihara amal soleh. Karena inilah yang akan kita persembahkan di hadapan Allah kelak. Kekuatan kita hanya amal soleh. Jadikan seluruh hidup kita berbuah kebahagiaan di akhirat kelak. Bergeraklah untuk terus beramal soleh, jangan pernah malas. Terus bergerak untuk terus melakukan kebaikan, karena itu yang akan kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan akan terus meniupkan rasa malas ke dalam jiwa dan pikiran kita, agar kita terlena oleh dunia ini, sehingga kita lupa dalam melakukan amal soleh. Hingga kita pun akhirnya memiliki penyesalan yang itu akan berbuah penderitaan di akhirat kelak. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, kehendak buat kita untuk mengingat kematian kita dan mengisi hidup dengan amal soleh. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.